Nah, di sini ada Bapak kasih contoh. Misalkan dalam satu buah meja, di sini. Nah, dalam satu buah meja ini ada Bapak taruh kertas acak, ada yang bernomor 3, 2, dan 1. Nah, jadi peluang yang mungkin kalian terambil dari angka ini apa? Misalkan 3, peluangnya apa? Di antara semua ini, yang begini. 3. Yang paling terjadi apabila kita mengambil angka di dalam kotak ini apa? 3 ini masuk ke pasti, soalnya dia paling banyak jumlahnya. Jadi kemungkinan dia terambil pasti banyak. Jadi 3 di sini sangat mungkin pasti 3 juga karena dia paling banyak jumlahnya. Nah, jadi 2 ini mungkin. Kita kategorikan itu. Ya, 2 ini mungkin karena jumlahnya lebih sedikit. Kurang mungkin ini 2 juga sama 1. 1 ini masih bisa mungkin karena dia ada. Tapi masih 1 ini kurang mungkin, 2 masih kurang mungkin. Dikatakan jumlah mereka lebih sedikit dari 3. Sedangkan 1 masih masuk di sini kan? Kalau tidak mungkin ini 0. Tidak berjumlah. Yang tidak ada di sini. Tidak mungkin terambil kita kan? Paham? Nah, Bapak kasih contoh lagi. Misalkan ada 3 apel. 3 apel, 5 anggur, dan 1 buah mangga. Bapak minta Rizky untuk maju. Jadi di antara ketiga ini masukkan angkanya di sini dari tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin sampai sangat mungkin dan pasti. Berarti Pak, ini paling banyak tadi Pak, berarti ini anggurnya paling banyak di mana Pak? Ya. Jadi masuk paling mungkin Pak, Pasti. Ya, Ya. pasti Pak. Jadi tulis angka 5. Masih di 5 Pak. Ya. Di bawah aja. Ya, 5. 5. Nah. 5 Pak. Biasanya apa Pak? Anggur masih sangat mungkin kan? Oh, sangat mungkin masih Ya. Pak. 5 Pak. Ya. Nah, 3 masuk mana? 3 masih masuk. Sangat mungkin Pak. Ya, karena nilainya masih. Masih tinggi. Ya. Oke. 3 masih. Masih mungkin. Ya. Masih mungkin. Untuk 1 mangga masuknya di 1 mangga KM. tidak mungkin. Ya, tulis 1. Nah, sedangkan yang tidak ada berarti No. Nah, jadi paham kan? Apa? Semakin paling banyak jumlahnya, semakin banyak peluang untuk terpilih sebagai sangat mungkin ataupun pasti. Sedangkan jumlah terbanyak kedua, kemungkinan terpilihnya pasti yang ketiga ini mungkin. Sedangkan yang sedikit kurang mungkin karena jumlahnya paling sedikit. Sedangkan tidak ada peluang untuk terpilih itu tidak. Mungkin. Nah, jadi paham kan? Terima kasih banyak Bapak Rizky. Tepuk tangan dulu. Nah, di sana kan ada contoh lagi tuh. Tolong bacaan. Udah nih skala peluang. Siapa baca? Baca di skala peluang. Ini menolong saat menilai seberapa mungkin terjadi sesuatu. Contohnya, Contohnya tuh ada buku kuning, buku merah, dan buku putih. ada berapa buku putih di sana? Putih ada 1, 2, 3. Buku merah, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. sedangkan buku kuning 1. Nah, apabila dia menaruh semua bukunya di lantai dan mengambil secara acak, berikut skala peluangnya. Yang tidak mungkin adalah buku warna Kuning. kuning, Kuning. tidak mungkin Buku kuning Pak. hitam, Kenapa itu Pak? tidak. Oh iya. Tadi itu Pak bukunya Nah. ini. Tadi hitam. Nah, kan tidak ada berarti Oh, peluangnya ya. mungkin terpilih. Ya. Yang kurang mungkin Kurang mungkin itu warna
Sudah paham kan? Ah. Nah, jadi di sebelahnya itu ada sedikit soal berkelompok yang bisa kerjakan bersama-sama. Nanti kalau sudah bisa Bapak suruh ke depan nanti untuk menjawab bersama-sama. Yang di sebelah sini. Silakan jawab dulu ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Di situ ada instruksi kan? Silakan dijawab. Pak. Bujur-bujur dulu, baca dulu. Gimana? Udah? Nah, mungkin kita jawab bersama-sama ya. Pak. Jadi dari permasalahan tersebut yang peluangnya mungkin terjadi apa? Yang pancing itu apa? Yang ini. Oh, cuacanya itu Pak. Yang mungkin terjadi itu Cuacanya hujan. Nah, cuacanya hujan karena cuaca tidak bisa di. Habis itu untuk peluang yang kurang mungkin terjadi Ini apa nih Pak? Melamun nih Pak. pindah rumah. Oh, pindah rumah Pak. Nah, jadi peluang yang kurang mungkin terjadi adalah Pindah rumah. karena kita sudah menetap di sebuah Rumah. peluang yang sangat mungkin terjadi apa? Makan bersama-sama. Keluar. Gak. Jadi peluang yang pasti apa itu? Matahari terbit besok pagi. Iya, kalau matahari tidak terbit besok pagi berarti Kiamat. Hujan, Bay. Hujan udah terbit nih, Bay. tetap terbit ya. Maka tapi nggak hantam, Bay. Terbit kan? Jadi untuk peluang yang tidak mungkin, Jadi pindah rumah. tidak mungkin. Bisa mungkin kali daerah. Tidak Itu ada. Saya tidak mungkin berkurang usia. Nah, setiap tahun pasti bertambah Usia. Nah, Supaya langsung. nah. Jadi itu sudah lama? Ada. Tidak ada. Sudah bang. Nah, jadi di sini ada Bapak ada berikan soal mandiri, silahkan dijawab. Silahkan dijawab ya. Ada yang jawab dari soal. Ya Pak. Silahkan dijawab dulu. Coba. Sebisa mungkin. Oke, lagi, Pak. Lagi, Pak. Pindah nggak Pak? Jawab sekarang. Berapa menit Pak? Sampai waktu kita pulang hampir habis ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Bapak ini warna apa? Putihnya biru Pak. Biru. Oh. Pak dikit lagi Pak. Tolong Dewi juga. Mau nurun Pak. Ayo kerjakan sendiri. Ya, Pak, iya, Pak. Biru, Pak. Rugi, Pak. sisa berapa soal lagi? Dua lagi Pak dia banyak Pak. Oh, sisa 5 soal lagi. Sisa berapa? Ya, belum sisa 3 lagi, Pak. Tiga. Oke. Waktu kita sudah hampir pulang, kita jadikan PR saja. Oke, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau jadikan PR diusahakan dengan Semangat. Pak. usahakan jangan Coba. berusaha siap-siap belajar di rumah.
ulangi pelajaran hari ini tadi. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, kita ulang sedikit. Tadi kita belajar tentang Peluang. apa itu peluang? Suatu kemungkinan suatu faktor yang akan terjadi Di kehidupan sehari-hari. dari ada 5 kategori dalam Peluang. yaitu Tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, pasti. kemungkinan peluang pasti ini apabila Banyak. sangat mungkin Sangat lumayan banyak. ya kalau mungkin sedang kurang mungkin jumlahnya lebih sedikit untuk tidak mungkin jumlahnya tidak ada. Jadi ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada, Pak. Ingat ya, untuk soal evaluasinya minggu depan dikumpulkan. Misalkan dijawab dengan betul, betul ya. Oke, Pak. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, mungkin kan? Nah. Ya, saudara, tepuk semangat. Semangat. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah agar ilmunya bisa terus diamalkan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salam